Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Khairul kiram azani Allah wa iyyakum. Ada pertanyaan yang sering ditanyakan kepada anak, benarkah bahwa jika suatu ketika kita mendengar ringkikan keledai atau lolongan anjing, itu berarti saat itu keledai dan anjing tersebut sedang melihat setan, dan saat itu kita diperintahkan untuk berta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan, dikarenakan saat itu baik keledai maupun anjing tadi sedang melihat setan. Ini termasuk perkara gaib yang tidak bisa kita menetapkan tanpa ada nas yang sahih yang menetapkannya. Maka dalam kesempatan kali ini, kajian ini ingin Ana sampaikan perkara yang terkait dengan apa yang tadi Ana sampaikan. Untuk membahas hal ini, ada dua hadis awal yang Ana akan jadikan sebagai sandaran utama, yaitu yang pertama hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan bahwa beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, yaitu wa idza sami'tum nahiqal himar, jika kamu mendengar ringkikan keledai, fata'awwadzu billahi minasyaiton, maka isti'adzahlah, mintalah kalian perlindungan kepada Allah di saat kamu mendengar ringkikan keledai tadi. Mengapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu ra'a syaitana, karena sesungguhnya saat itu keledai yang meringkik tadi sedang melihat setan atau tengah melihat setan. Hadis ini Sahih Bukhari nomor hadis 3303 dan Muslim nomor hadis 2729 muttafaqun alaih. Karena ini sesuatu yang telah pasti kesohihannya, apalagi terdapat dalam Bukhari dan Muslim, maka kewajiban bagi kita semua tentu sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Benar bahwa jika kita mendengar ada ringkikan suara keledai, maka kita dianjurkan untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan, membaca ta'awudz dikarenakan keledai tadi sedang melihat setan. Dan agar kita tidak diganggu setan tadi, kita disunnahkan untuk berta'awudz. Itu hadis pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sementara ada lagi hadis lain, satu lagi hadis datangnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza sami'tum nubahal kilab," jika kamu mendengar lolongan suara anjing, wa nahiqal hamir billail, dan ringkikan suara keledai di malam hari, fata'awwadzu billah, maka segeralah kalian saat itu berta'awudz, meminta kepada Allah penjagaan, berlindung kepadanya. Mengapa? Fa innahun yaraina ma la taraun, karena sesungguhnya anjing dan keledai tadi sedang melihat apa yang kamu tidak melihatnya. Maksudnya sedang melihat setan. Ini hadis
yang dari Jabir ini radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Abu Daud nomor hadis 5103 dan lain-lain. Kata Syekh As-Suyuti rahimahullah dalam Jami' As-Shaghir 693 sahih, dan kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami' nomor hadis 620 sahih. Ikhwan, dari dua hadis yang tadi ana paparkan, yaitu yang sumber dari Abu Hurairah dan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum, ada sedikit sisi perbedaan redaksi hadisnya. Di mana kalau dari hadis yang dari jalur Abu Hurairah hanya disebut jika mendengar ringkikan keledai, anjing tidak disebut. Sementara yang dari jalur Jabir bin Abdullah disebut itu dua, satu keledai, dua anjing, atau satu anjing, dua keledai. Dan sisi perbedaan lain dalam hadis ini, kalau dari Abu Hurairah tidak disebut waktunya, pokoknya jika kamu mendengar keledai, mau siang, mau pagi, mau sore, mau malam, asal mendengar ringkikan keledai. Sementara dari hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yang tadi saya bawakan terakhir, itu bilail, jika itu didengarnya malam hari. Maka atas dasar redaksi ini, sementara hadis ini semuanya sahih, ada beberapa hal yang harus ana rinci penjelasannya terkait karena ada sedikit perbedaan redaksi. Maka ana ingin sampaikan beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama, apakah perintah membaca ta'awudz saat mendengar baik ringkikan keledai atau lolongan suara anjing itu tetap dibaca di semua waktu, ataukah khusus kalau malam saja? Sebab tadi satu hadis menyebut mutlak, yang ana maksud mutlak itu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mutlak, pokoknya mendengar suara ringkikan keledai, nggak disebut malam, siang, pagi, sore. Sementara kalau dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma sudah jelas bilail, muqayyad, terikat waktunya. Kalau malam berarti kalau siang mendengarnya ada mendengar siang suara anjing, suara ringkikan keledai, tidak dianjurkan kita membaca ta'awudz, khusus malam saja. Maka jawabannya di sini sebenarnya ulama berbeda pendapat, tapi insyaallah pendapat yang lebih kuat adalah khusus ini jika terjadinya malam hari saja. Mengapa? Sesuai dengan kaidah fikih, jika ada satu lafaz redaksinya mutlak, mutlak itu tidak disebut, tidak dirinci waktunya. Seperti hadis dari Abu Hurairah itu namanya mutlak, pokoknya jika kamu mendengar ringkikan keledai, tidak disebut siang, pagi, sore, malam. Satu riwayat lagi permasalahannya sama, menyebut diikat waktunya, istilahnya muqayyad, terikat waktunya, yaitu malam hari. Maka kata ulama, jika mutlak dan muqayyad bertemu dalam satu pembahasan yang sama, maka yang didahulukan adalah yang muqayyad, yang terikat, sebab itu lebih spesifik. Dan ini diperkuat penegasannya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, di mana beliau saat itu mengutip perkataan Imam Asy-Syaukani saat menjelaskan hadis ini. Maka Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, wa qala Asy-Syaukani munabbihan ala hadza aidan fi syarhi Tuhfatil Dzakirin. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, Imam Syaukani rahimahullah telah memberikan catatan atas peringatan atas masalah ini dalam kitab Syarah Tuhfah Al-Dzakirin 282. Sebagai penjelasannya, yaitu adapun redaksi hadis yang terakhir, di situ redaksinya ada ikatan minal lail, malam hari, maka yuqidul mutlak. Ya, ini menunjukkan waktunya sudah sangat mutlak. Ya, maka fatakunul isti'adzah idza sami'an baha lailan la naharon. Maka ini menunjukkan dilakukannya jika terjadinya malam, bukan naharo, bukan siang. Karena ini lebih spesifik hadisnya. Ya, ini juga diperkuat oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah ketika mensarah hadis ini. Ya, jadi sekarang kita sudah tahu bahwasanya kita dianjurkan ta'awudz itu
jika mendengar ringkikan keledai atau lolongan anjing di malam hari. Permasalahan kedua, bagaimana cara ta'awudz saat mendengar lolongan? Bagaimana cara ta'awudznya? Maka Syekh Al-Mubarakfuri rahimahullah saat menjelaskan hadis ini, beliau diantaranya berkata, ayatasimu bihi minah, yaitu di sini ada perintah berlindung kepada Allah. Bi ayakul ahadukum, dengan cara kamu mengucapkan tatkala mendengar suara anjing di malam hari atau ringkikan keledai di malam hari, dengan kamu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Syekh Al-Mubarakfuri rahimahullah, kau ucapkan. Jadi kalau kita malam hari kemudian kita dengar di malam hari, entah jam 10, jam 11, jam 12, pokoknya asal malam hari lah, mulai ba'dal maghrib, dalam bahasa syariat itu malam itu dimulai ba'dal maghrib. Kita mendengar ada suara anjing ya atau ringkikan keledai, ya kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, au nahwa dzalika min siyaghit ta'awudzi, atau boleh dengan redaksi lain yang maknanya pendeknya ta'awudz atau isti'adzah, a'udzubillah misalkan, ya, tetapi yang lengkap tadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, jika kita mendengar itu. Fa innahu ayil himar ra'a syaitona, karena saat itu tadi keledai, ya, pada saat pembahasan keledai sedang melihat setan, makanya kita minta perlindungan kepada Allah. Ini lihat di dalam Tuhfatul Ahwazi juz 9 halaman 300. Sementara Al-Qadhi Iyad rahimahullah saat menjelaskan apa ya diantara hikmah diperintahkannya membaca ta'awudz saat mendengar lolongan anjing atau ringkikan keledai di malam hari, maka beliau berkata, wa faidatul amri bita'awudzi, dan adapun di antara faidah dari perintah berta'awudz saat mendengar lolongan anjing atau ringkikan himar keledai di malam hari, lima yukhsha min syarri syaiton wa syarri waswasatih, yaitu kita dikhawatirkan ada kejelekan, keburukan dari setan dan waswas yang akan menimpa kita. Makanya di sini fayulja ilallah fi dzalik, pada saat itu kita diperintahkan berlindung kepada Allah dari godaan setan itu untuk mencegah dari ancaman setan. Itu dikatakan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullah sebagaimana terdapat dalam Fathul Bari juz 6 halaman 409. Sebagai kesimpulan, ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum, hendaklah jika di malam hari kita mendengar lolongan dari anjing atau ringkikan keledai, malam hari itu dimulai dari maghrib sampai menjelang subuh, ya, kita berlindung kepada Allah dari godaan setan, dan kita meyakini saat itu keledai dan anjing tersebut sedang melihat setan. Makanya kita diperintahkan segera berta'awudz agar kita tidak diganggu setan yang dekat dengan kita saat itu. Itulah di antara yang perlu Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi ini bukan dongeng, bukan khurafat, bukan tahayul, tapi sesuatu yang wajib kita imani, dan setelah kita tahu maka hendaklah kita tanamkan pula masalah ini kepada anak kita, saudara kita. Jika malam hari mendengar lolongan anjing atau ringkikan keledai, bahwa mereka ini sedang melihat setan, saat itu kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semoga apa yang Anda sampaikan ini bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.